Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dengan segala limpahan karunia nikmat dan hidayahnya, yang dimana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam satu majelis dalam rangka menuntut ilmu, yang semoga niat baik kita di sini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat disertai selalu dengan salam. Yang tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para ulama dan kaum muslimin yang selalu senantiasa mengikuti risalah-risalah beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Amin. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dunia. Banyak manusia yang telah beranjak dewasa atau bahkan telah lanjut usia tidak memahami untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Yang mereka mengerti adalah bagaimana mereka bisa hidup untuk hari ini, esok maupun di waktu mendatang. Dengan segala daya upaya mereka mengerahkan jiwa dan raganya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan demi kehidupan di dunia ini yang sedang mereka jalani, tanpa merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dunia telah menjadikan mereka lalai terhadap tujuan sebenarnya dari kehidupan ini, saat mereka terperosok ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, semakin membuat mereka ingin terus-menerus menggalinya. Bahkan seorang di padang pasir yang tak panas nan tandus, tatkala mendapatkan air ia meminumnya, kemudian lagi dan lagi, begitulah seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan bagi mereka kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Barang siapa yang berhasil melewati cobaan-cobaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar baginya. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa dunia ini layaknya tempat berteduh bagi musafir yang kelak akan ditinggalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'aribu sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah sebenarnya hakikat dunia ini, tiada lain hanyalah sebagai tempat bagi kita semua untuk meneruskan perjalanan ke akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran darinya serta menjadikannya sebagai tempat untuk menuju akhirat kelak. Tidak selamanya kesenangan yang diperoleh di dunia ini adalah nikmat, akan tetapi terkadang malah menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Cinta dunia membuat ketaatan seorang hamba menjadi berkurang, bahkan berangsur-angsur malah menghilang. Ibadah pun akan dilaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memiliki niat untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena cinta yang berlebihan terhadap dunia.
Dunia menjadikan seorang semakin ingin memiliki lebih dari apa yang telah ia dapatkan saat ini. Sudah memiliki harta banyak, ingin menambah lagi dan lagi tanpa ada habisnya, hingga melalaikan waktu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan keluarga. Dan tidaklah kiamat itu menjadi dekat kecuali semakin bertambah rasa cinta seorang hamba terhadap dunia. Iqtarabati sa'ah wa la yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Tidaklah kiamat itu dekat melainkan keinginan manusia terhadap dunia semakin bertambah dan mereka semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Berawal dari cinta dunia yang berlebihan, berbagai macam perbuatan dosa bermunculan. Semakin bertambah cintanya terhadap dunia, maka semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah aku memerintahkan kalian untuk meninggalkan dunia, akan tetapi aku memerintahkan kalian untuk meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan dunia merupakan suatu keutamaan, akan tetapi meninggalkan dosa-dosa adalah sebuah kewajiban. Dan untuk menegakkan kewajiban diperlukan yang namanya kebaikan dan keutamaan. Semuanya kembali kepadanya kita masing-masing. Barang siapa yang bersemangat dalam memperoleh dunia hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Namun alangkah indahnya jika semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala pasti menolongnya untuk mendapatkan akhiratnya kelak. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, bagaimana aku tidak cinta dunia, sedangkan aku telah ditakdirkan menikmati berbagai makanan di dalamnya, yang dengannya aku mampu hidup dan taat beribadah, dan dengannya pula aku menggunakannya untuk mendapatkan surga. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jarang banyak orang yang tertekan stres kemudian jatuh sakit akibat cinta yang berlebihan terhadap dunia. Memikirkan apa yang ingin mereka dapatkan namun tidak kesampaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, zuhud lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Di dunia merupakan penenang hati dan badan. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, innamad dunya fana'u laisa lid dunya subutun. Sesungguhnya dunia itu fana dan tak kekal. Innamad dunya kabaik nasajat hul ankabut. Dunia bagaikan sebuah rumah laba-laba yang terajut tak kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur sehingga tidak berlebihan dalam perkara keduniawian. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.